Pak dosenku juga ingin bahagia. Dalam kisahku kali ini adalah kejadian yang aku alami dengan Pak Eka, dosenku. Yang mana semuanya berawal dari keterlambatan aku datang pada saat ujian yang diadakan olehnya. Sehingga aku harus memohon padanya supaya diberikan kesempatan untuk diberikan ujian susulan, dan Pak Eka setuju dengan permohonanku itu. Tetapi harus dilakukan di rumahnya di sore harinya. Dan di rumahnya itulah ternyata Pak Eka memberikan materinya jauh berbeda dengan yang ada di kampus. Tetapi demi sebuah kelulusan aku pun hanya bisa mengikuti saja semua yang diperintahkannya itu. Silahkan disimak sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Bus yang kutunggu akhirnya datang juga, namun kayaknya hari ini lebih penuh dari biasanya. Aku bergegas masuk dan berdesakan ke dalam bis tanpa AC yang baunya bercampur-campur antara bau keringat yang tengik dan bau penumpang yang tidak mandi hari ini. Tapi dengan membulatkan tekad, akhirnya aku berhasil naik, dan seperti yang sudah aku duga, aku tidak mendapatkan tempat duduk hari ini. Semoga ada pria tampan yang mau memberikan tempat duduknya kepada gadis manis, pikirku sambil menoleh kiri dan kanan mencari pria yang dimaksud. Namun, akhirnya aku harus berdiri sampai bus berhenti di depan fakultasku. Oh my god, aku terlambat lagi hari ini. Kali ini keterlaluan sekali, terlambat sampai 30 menit. Mana hari ini ada tes kecil lagi. Aku langsung berlari kencang setelah membayar ongkos bus ke Pak Kondektur. Rok lipit-lipit warna senada yang kupakai berkibar-kibar, seolah ingin protes dengan kecepatan lariku. Ada seorang mahasiswa yang hampir kutabrak langsung berteriak sinting. Tapi aku tak peduli dan terus berlari. Gununganku yang berukuran 36B terguncang-guncang naik turun dengan semangatnya. Aku terus berlari dan menaiki anak tangga ke ruang kuliahku yang di lantai 4. Aku berkuliah di sebuah universitas swasta. Sambil terus berlari, aku kembali berpapasan dengan beberapa cowok yang sedang duduk-duduk di tangga sambil bercakap-cakap. Mereka bersuit-suit melihat aku berlari. Bagiku itu justru menambah semangatku. Dengan sepatu hak tinggi berwarna hitam menyala setinggi 6 cm tidak mengurangi kegesitanku. Aku sudah berada di ujung tangga ketika aku sadari para cowok iseng itu mungkin lagi mengintip dari bawah tangga. Siwalan, umpatku dalam hati. Mereka pasti tahu aku mengenakan celana warna merah hari ini. Akhirnya, dengan segala perjuanganku, akhirnya aku sampai di depan ruangan kelas. Kemudian aku pun mengetok pintu kelas, seraya masuk dan langsung ke bangku yang masih kosong di belakang. Aku yang masih terengah-engah ketika Pak Eka, bapak dosenku, meneriaki namaku dengan keras. Yosi, kamu tahu sudah jam berapa? Aku sampai meloncat karena kaget mendengar suara itu. Ayo kamu ke depan dulu sini.
Aku mengumpat kecil dalam hati. Kemudian, dengan berat aku pun melangkah menuju ke depan kelas. Aku berdiri di depan kelas menghadap anak-anak yang tiba-tiba menjadi ramai. Seolah di depan kelas ada sesuatu yang aneh. Pak Eka menatapku dengan dingin. Matanya seolah ingin menjelajahi apa yang ada padaku. Nafasku masih sangat terengah-engah. Akibatnya, gunung kembar itu bergerak naik turun seiring dengan nafasku. Kemeja putih yang aku pakai memang agak longgar, tapi terbuat dari kain yang cukup tipis, sehingga samar-samar pasti terlihat pembungkusnya yang menyolok. Tapi cuek sajalah. Aku langsung mengecek ke bawah untuk melihat apakah pakaian yang aku pakai harus ditata jika tidak semestinya. Semuanya tampak rapi. Pikirku cepat. Maaf Pak Eka, hari ini saya terlambat karena bus sangat lama datangnya. Aku berkata dengan cepat, namun berusaha untuk tidak membuatnya marah. Iya, saya tahu itu. Tapi hari ini kita sedang tes. Kamu kan tahu aturannya, bahwa ikut tes ini adalah merupakan kewajiban sebelum UAS. Atau kamu tidak akan lulus pelajaran saya jika tidak mengikuti tes ini. Jelas Pak Eka tegas. Kamu setelah kuliah ini harap menemui saya di kantor. Kamu harus ikut tes susulan, atau kamu tidak akan pernah lulus. Lanjutnya. Ya Pak, jawabku cepat. Mata kuliah Pak Eka merupakan suatu mata kuliah yang sangat penting untuk mengambil mata kuliah YAIN karena tercantum hampir dalam setiap prasyarat mata kuliah lain. Dengan tidak lulus mata kuliah ini, kemungkinan semester depan aku hanya dapat mengambil satu mata kuliah saja, yang lain semua terkena prasyarat. Aku anak yang bertekad baja, aku harus lulus mata kuliah ini. Tekadku dalam hati. Pak Eka, umurnya 32 tahun, perawakan besar tinggi dan berkumis, kulitnya agak sawo matang tapi cukup putih untuk ukuran lelaki. Statusnya sudah cerai dengan istrinya dan sekarang hanya tinggal sendirian di salah satu kawasan elit. Sebenarnya Pak Eka ini orang kaya. Dia punya usaha sampingan rumah walet di beberapa tempat. Tidak jelas mengapa ia mau menjadi dosen yang bayarannya hanya beberapa juta sebulan. Yang jelas, orangnya ramah dan punya banyak teman. Teman saya pernah memergoki Pak Eka di salah satu pub elit bersama temannya. Setelah ditanyai, katanya urusan bisnis. Oh ya, namaku Yosi. Aku cewek berusia 20 tahun. Sekarang kuliah semester 3 jurusan ekonomi. Aku langsing tapi berisi, rambutku sebahu dan lurus, seperti iklan yang di rebonding itu Iho. Banyak orang bilang kalau aku cantik. Aku juga bekerja paruh waktu sebagai SPG di berbagai tempat dan juga sebagai pagar ayu. Pokoknya untuk urusan pamer wajah dan lainnya, aku pasti diajak. Bukan apa-apa sebenarnya, tetapi memang itulah kelebihanku. Aku punya banyak teman cowok maupun cewek. Aku orang yang pintar bergaul, atau memang karena aku cantik, sehingga banyak dikerubungi cowok yang sekedar senang, atau memang menginginkan sesuatu. Bukan hanya cantik loh, tapi juga menawan. Apalagi keindahan gunung kembar yang menempel juga cukup berisi,
serta sesuai dengan posturku yang tinggi 162 cm dan berat 50 kg. Kukira itu adalah ukuran ideal yang diinginkan oleh setiap wanita. Walaupun aku orangnya sering berada di muka umum, tapi aku sebenarnya agak pemalu. Aku tidak berani berbicara sambil menatap mata orang. Hanya kadang-kadang aku harus pede karena dibayar untuk itu. Kulitku juga putih, sehingga semakin menambah pesonaku bagi setiap mata yang memandangnya. Aku memang rajin merawat diri di berbagai salon kecantikan karena menurut bosku supaya lebih bernilai jual. Entah apa maksudnya. Mungkin supaya penjualan produknya semakin besar atau supaya sering diundang jadi SPG. Kembali ke Pak Eka. Yosi, hari ini Bapak tidak sempat ke kantor lagi karena ada urusan penting yang tidak bisa ditunda. Kalau kamu betul pingin ikut tes ini, nanti hubungi Bapak agak sore ya. Kalau lain kali Bapak sudah nggak bisa kasih tes lagi. Atau kamu mengulang aja tahun depan ya. Ucapan Pak Eka membuyarkan lamunanku saat itu. Ternyata di kelas tinggal aku sendirian. Entah sejak kapan yang lain bubar. Kayaknya aku terlalu banyak melamun hari ini. Saya mau lulus semester ini, Pak. Bagaimana kalau nanti sore saja tesnya? Bahkan kalau di rumah Bapak sekalipun saya bersedia. Yang penting, Bapak mau meluangkan waktu untuk saya. Kataku gugup, karena pikiranku baru terputus dan kacau. Kamu tahu kan nomor HP Bapak? Ya sudah, nanti sore Bapak tunggu ya. Lanjut Pak. Eka cepat dan langsung bergegas pergi. Apakah yang akan terjadi nanti sore di rumah Pak Eka? Apakah Yosi memang akan diberikan tes ulang atau yang lainnya? Jangan dilewatkan ya. Di bagian 2-nya pasti seru deh. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga aja pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.